Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelas TI 4606, saya Neta Dilatin dengan NIM 12012233324. Dan saya Dian Roy Marsha Belva dengan NIM 12012220171. Di sini kami akan menjelaskan pembahasan dari tugas pengganti UAS. Dimulai dari nomor 1, yaitu menjelaskan proses pembuatan tas yang dilakukan di tim R&D. Jadi yang pertama, tim R&D melakukan inisiasi desain oleh desainer produk, yang dimana mereka melakukan mencari inspirasi dari tren pasar dan lain-lain. Selanjutnya merupakan analisis material dan juga aksesoris. Lalu yang terakhir merupakan quality control internal, yang dimana tim QC menerima sampel dari vendor untuk diuji secara fungsional dan visual, dan bila ditemukan kekurangan, maka dikembalikan untuk dilakukan revisi desain oleh tim desainer produk. Namun jika sampel sudah sesuai, maka dilanjutkan ke tahap akhir. Untuk selanjutnya, nomor 2 adalah proses perencanaan. Untuk yang pertama ada pattern maker, di mana di situ membuat pola tas berdasarkan desain dari tim R&D, lalu menentukan teknik potong dan jenis bahan yang sesuai dengan desain, lalu melakukan simulasi efisiensi bahan berdasarkan pola yang dibuat. Dan yang kedua ada material planner, yaitu menganalisis jumlah bahan utama dan aksesoris sesuai pola, menentukan jenis dan jumlah aksesoris tambahan yang harus dibeli, dan mengajukan permintaan pembelian bahan utama dan aksesoris. Lalu ada purchasing, yaitu menerima permintaan pembelian dari material planner, memesan bahan dan aksesoris ke vendor sesuai warna dan kualitas yang diminta, lalu melakukan proses inspeksi terhadap bahan yang dikirim vendor. Jika bahan lolos inspeksi, maka akan diserahkan ke tim pelaksanaan produksi. Namun jika bahan tidak lolos inspeksi, akan dikembalikan ke vendor untuk diganti. Lalu ada vendor, vendor itu menerima permintaan bahan dari purchasing, lalu menyiapkan dan mengirimkan bahan utama dan aksesoris, dan menerima pengembalian bahan jika tidak lolos inspeksi. Lalu di yang ketiga, nomor 3 ini ada proses pelaksanaan proses produksi. Dimulai dari operator produksi yang menerima bahan dan aksesoris dari tim perencanaan produksi, lalu memotong bahan sesuai pola produksi, menjahit tas sesuai urutan konstruksi, memasang aksesoris dan logo. Lalu di tim finishing, mengecek estetika seperti benang, warna, dan kerapiannya, lalu QC akhir untuk uji kekuatan, kelengkapan, dan struktur tasnya, dan kepuasan QC, keputusan QC lolos atau tidaknya. Jika lolos, produk akan diteruskan ke pengemasan dan pengiriman. Kalau tidak lolos, tas akan dikembalikan ke operator untuk diperbaiki atau direvisi. Lalu yang ketiga ada warehouse and delivery. Yang pertama ada proses pengepakan produk yang lolos QC, lalu menghitung jumlah produk yang siap dikirim, menghubungi vendor logistik atau pengiriman, dan yang terakhir ada proses pengiriman produk. Selanjutnya, berikut merupakan gambar dari iGraph yang sudah kami buat. Yang pertama di sini adalah tim R&D, lalu yang kedua untuk tim perencanaan proses produksi, dan yang ketiga adalah tim pelaksanaan proses produksinya. Dan berikut merupakan hasil dari iGraph secara keseluruhan dari awal tim R&D nanti dikirim ke tim perencanaan produksi dan ke pelaksanaan produksi, dan di akhir itu akan dikirim ke toko yang nantinya produk bisa dibeli oleh konsumer. Lalu selanjutnya untuk nomor 8, untuk 18 komponennya, untuk input itu ada di referensi desain, bahan baku, dan aksesoris. Event penggeraknya ada di permintaan pasar, riset tren, aktivitas. Gimana dong? Lalu untuk aktivitasnya ada di 14 tahapan proses produksinya, deliverable-nya ada di tas yang berkualitas sebagai hasil akhir, output-nya ada produk tas yang siap jual,
customer-nya ada konsumen akhir dan pengguna tas, SDM-nya ada desainer, QC, operator material, planner, infrastrukturnya ada mesin jahit, software, desain, dan logistik. Lalu aliran prosesnya, urutan aktivitas dari R&D, produksi, dan QC, interaksi antar prosesnya ada kolaborasi R&D dengan vendor dan produksi, kaitan dengan output tujuannya ada di output yang mendukung, kaitan dengan output dengan value-nya ada yaitu memberikan value fungsional dan estetika. Selanjutnya, merupakan aturan yang membatasi, jadi di sini tidak ada, yang diperlukannya adalah SOP untuk tiap aktivitas utama, misalnya standar jahitan, kerapian, dan spesifikasi minimum bahan. Selanjutnya di poin nomor 14 adalah ukuran untuk monitoring dan kontrol. Jadi, di sini kami perlu menambahkan ukuran seperti waktu produksi, tingkat reject, dan juga persentase efisiensi pemakaian bahan. Selanjutnya merupakan, indikator kerja internal proses, jadi kami perlu menetapkan indikator seperti lead time proses, defect rate internal, dan juga utilisasi tenaga kerja. Selanjutnya merupakan indikator kinerja eksternal proses, yang dimana kami perlu untuk membuat survei kepuasan pelanggan, tracking return rate, dan respon pengiriman sebagai indikator eksternal. Di poin nomor 17 yaitu ada feedback atau umpan balik yang di sini tuh, kami memiliki review dan revisi desain sampel, lalu yang terakhir adalah perubahan dan juga perbaikan, yang di situ ada iterasi desain. Setelah dilakukan analisis menyeluruh terhadap proses bisnis pembuatan tas merek Shopia, dapat disimpulkan bahwa perusahaan ini telah memiliki fondasi proses yang cukup kuat, terutama dalam aspek operasional seperti alat produksi, keterlibatan SDM, dan kolaborasi antar tim. Namun demikian, evaluasi menggunakan 18 komponen model proses bisnis menunjukkan bahwa masih ada beberapa kelemahan penting yang perlu diperhatikan, terutama pada aspek pengukuran kinerja, pengendalian mutu, dan standar operasional yang belum terdokumentasi dengan baik. Hal-hal tersebut beresiko menyebabkan ketidakkonsistenan kualitas dan menurunkan efisiensi jika tidak segera ditangani. Dengan memperkuat aspek-aspek tersebut melalui pembuatan SOP yang jelas, penetapan KPI yang terukur, dan penerapan sistem evaluasi kinerja yang berkelanjutan, perusahaan tidak hanya akan meningkatkan kualitas produknya, tapi juga daya saing dan profesionalismenya di industri fashion. Kami percaya bahwa perbaikan ini akan memberikan dampak positif dalam jangka panjang, baik dari segi efisiensi internal maupun kepuasan pelanggan. Maka dari itu, langkah evaluasi ini sangat penting sebagai dasar dalam pengambilan keputusan strategis dan pengembangan proses bisnis Sofia ke depannya. Sekian presentasi dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.